Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Julianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Bintang Fareza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi dasar komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Pribadi adalah saya akan menjelaskan beberapa materi tentang komunikasi interpersonal. Yang ingin saya jelaskan pertama adalah sifat komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal dilakukan dalam berbagai bentuk. Di sini berarti komunikasi interpersonal bisa dilakukan secara face to face atau langsung maupun melalui media. Media bisa seperti telepon, SMS, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada komunikasi interpersonal melibatkan banyak pilihan. Sebelum kita mengirimkan pesan, kita biasa memilih mana pesan yang cocok untuk disampaikan dan mana pesan yang tidak cocok untuk disampaikan, mana pesan yang pantas untuk disampaikan dan mana pesan yang tidak pantas untuk disampaikan. Selain itu, kita juga bisa memilih mana media yang cocok untuk tersampainya pesan kita kepada komunikan. Lanjut ke unsur-unsur komunikasi interpersonal. Yang pertama ada sumber dan penerima. Sumber merupakan orang yang pertama kali berinisiatif melakukan komunikasi atau orang pertama kali mengirimkan pesan. Sumber ini bisa disebut juga sebagai komunikator. Lalu ada receiver atau penerima, itu orang yang menerima pesan. Receiver atau penerima ini bisa disebut juga sebagai komunikan. Dalam komunikasi interpersonal, individu bisa berperan sebagai sumber maupun penerima sekaligus secara langsung. Yang kedua ada encoding dan decoding. Encoding mengacu pada tindakan dalam mengirimkan pesan, seperti berbicara lewat pidato, mengirimkan tulisan, menulis, dan lain-lain. Sedangkan decoding mengacu pada tindakan penerjemahan pesan yang telah diterima. Lalu setelah itu ada message atau pesan. Pesan adalah sinyal yang berfungsi sebagai rangsangan bagi penerima lalu diterima oleh salah satu indera kita, baik penglihatan, pendengaran, penciuman, indera pencicipan, atau bisa diartikan sebagai hasil dari akal dan hati nurani dalam bentuk kode yang memiliki makna. Dalam pesan juga ada yang namanya umpan balik. Umpan balik adalah reaksi dari orang yang kita kirimi pesan. Selanjutnya yang keempat ada channel. Channel dalam komunikasi adalah media yang dilalui pesan. Channel bisa dianalogikan sebagai sebuah sungai, yang mana sungai ini menjadi sebuah penghubung antara sumber atau komunikator dengan
receiver atau komunikan. Yang kelima ada noise atau gangguan. Noise adalah segala sesuatu yang menghambat tersampainya pesan dari sumber kepada komunikan gitu. Ada berbagai macam noise. Salah satunya ada physical noise atau gangguan fisik, psychological noise atau gangguan psikologis, dan semantic noise atau gangguan bahasa. Gangguan yang pertama ada gangguan fisik atau physical noise. Gangguan yang bersifat eksternal atau gangguan yang terjadi karena adanya kelainan di fisik kita. Seperti tidak berfungsinya salah satu panca indera. Yang kedua ada gangguan psikologis. Psikologis adalah gangguan yang berhubungan dengan mental atau gangguan mental pada pembicara atau pendengar. Misalnya ada rasa curiga ketika berkomunikasi, situasi berduka, situasi genting, dan lain-lain. Yang terakhir ada gangguan semantik atau gangguan bahasa. Gangguan ini terjadi karena adanya perbedaan pemahaman bahasa atau perbedaan makna bahasa yang digunakan gitu. Atau gangguan ini bisa terjadi karena sang komunikator ini menggunakan istilah-istilah yang rumit dan istilah yang asing. Yang keenam ada konteks. Komunikasi tidak terjadi dalam ruang hampa sosial, melainkan terjadi dalam konteks atau situasi tertentu. Secara luas, konteks di sini berarti semua faktor di luar orang-orang yang berkomunikasi. Oke, itu saja. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip komunikasi interpersonal. Prinsip komunikasi interpersonal ada 7. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal adalah proses yang transaksional. Dalam proses yang transaksional dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi interpersonal adalah proses yang dimaksudnya adalah lebih sering dilihat sebagai yang selalu berubah atau yang disebut lingkaran proses. Di komunikasi interpersonal semua berubah dalam keadaan yang fluks. Anda berubah, orang-orang yang berinteraksi dengan Anda berubah, dan lingkungan Anda pun ikut berubah. Lalu yang kedua ada elemen-elemen yang saling terikat. Di komunikasi interpersonal tidak hanya saling terikat satu sama lain, tetapi variasi elemen pun ikut saling terikat satu sama lain. Setiap elemen di komunikasi interpersonal saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Contohnya, tidak akan ada pengirim apabila tidak ada penerima. Lalu, prinsip yang kedua ada komunikasi interpersonal mempunyai tujuan. Setiap komunikasi interpersonal mempunyai sebuah tujuan atau mempunyai beberapa tujuan. Terdapat 5 tujuan komunikasi interpersonal, yaitu 1. Untuk belajar. Komunikasi interpersonal membuat Anda belajar untuk lebih mengerti dunia luar. Ketika kamu membaca tulisan, kamu mendapat informasi dari tulisan tersebut. Yang lebih penting, komunikasi interpersonal membantu kamu untuk belajar memahami diri kamu sendiri. Dengan berbicara tentang dirimu dengan orang lain, kamu mendapat respon di perasaan, pikiran, dan kebiasaan. Lalu ada yang kedua, untuk memahami. Komunikasi interpersonal membantu kamu untuk memahami. Kamu berbicara tentang persahabatan atau tentang percintaan melalui komunikasi interpersonal. Dalam waktu yang sama, reaksi dan respon kamu terhadap persahabatan dan cinta kepada sama berbeda. Lalu yang ketiga ada untuk mempengaruhi. Komunikasi interpersonal mempengaruhi sikap dan kebiasaan dari yang lain terhadap dirimu. Tujuan ini dapat dilihat melalui media sosial. Setidaknya 2 hal yang berbeda, yaitu upaya mempengaruhi langsung dan upaya mempengaruhi tidak langsung. Lalu ada untuk memulai. Berbicara tentang teman, tentang akhir pekan, olahraga, bercerita, bercanda adalah contoh dari tujuan ini. Tujuan yang sangat penting ini memberikan kegiatan Anda keseimbangan yang diperlukan dan pikiran Anda istirahat yang diperlukan dari semua keseriusan di sekitar Anda. Lalu yang kelima adalah untuk membantu. Terapis atau hal sebagainya membantu orang lain dengan mengajak berbicara interpersonal. Tetapi orang-orang berbicara untuk membantu sesama setiap harinya. Lalu prinsip yang ketiga ada komunikasi interpersonal adalah ambigu. Sebuah pesan yang ambigu dapat membuat pesan tersebut mempunyai banyak arti. Kadang ambigu ini dikarenakan orang yang menggunakan kata-kata yang mempunyai arti yang banyak.
Sifat ambigu ini membuat sangat penting untuk menolak melompat ke kesimpulan tentang motif bicara. Keahlian dalam berkomunikasi dapat dilihat melalui tulisan dan dapat dipandang sebagai cara yang tepat untuk mengurangi ambigu dan membuat arti yang sama persis seperti yang kamu sampaikan. Lalu ada prinsip yang keempat, hubungan interpersonal mempunyai mungkin simetris atau saling melengkapi. Di hubungan simetris, dua individu saling mencerminkan kebiasaan satu sama lain. Jika salah satu anggota mengomel, anggota lainnya merespon dalam bentuk yang berbeda. Jika salah satu anggota senang, maka anggota lain pun meresponnya juga. Hubungannya adalah salah satu kesetaraan dengan penekanan pada meminimalkan perbedaan antar individu. Di hubungan yang saling melengkapi, kedua individu terlibat dalam perilaku yang berbeda. Perilaku seseorang berfungsi sebagai stimulus untuk perilaku komplementer orang lain. Dalam hubungan saling melengkapi, perbedaan antara pihak dimaksimalkan. Lalu ada prinsip yang kelima, komunikasi interpersonal adalah mengacu kepada konten dan hubungan. Pesan dapat merujuk ke dunia sebenarnya, misalnya ke acara dan objek yang Anda lihat sebelumnya. Namun pada saat yang sama, dapat juga merujuk pada hubungan antara orang berkomunikasi. Sebagai contoh, seorang hakim berkata kepada pengacara, "Temui saya di ruangan saya segera." Pesan sederhana ini memiliki kedua konten aspek yang mengacu pada respon yang diharapkan, dan suatu aspek yang hubungan yang mengatakan sesuatu tentang hubungan antara hakim dan pengacara sebagai akibat dari hubungan ini. Lalu yang keenam ada komunikasi interpersonal adalah serangkaian selingan acara. Acara komunikasi adalah transaksi yang berkelanjutan. Tidak ada awal yang jelas dan ujung yang jelas. Sebagai peserta atau pengamat dari tindakan komunikasi, Anda dapat membagi aliran komunikasi berkelanjutan menjadi potongan-potongan kecil. Anda membuat label ke beberapa bagian yang menyebabkan atau rancangan dan efek atau tanggapan orang lain. Lalu prinsip selanjutnya adalah komunikasi interpersonal adalah tindakan yang tidak dapat dihindarkan, tidak dapat diubah, dan tidak dapat diulang. Yang pertama ada tidak dapat dihindarkan. Maksudnya adalah seringkali komunikasi dianggap sebagai disengaja dan bertujuan. Dalam banyak contoh memang begitu, tetapi prinsipnya berarti banyak contoh Anda berkomunikasi walau Anda berpikir ini bukan maksudnya untuk berkomunikasi. Lalu yang kedua, tidak dapat diubah. Sifat ini berarti apa yang telah Anda sampaikan tidak dapat ditarik kembali atau dilupakan oleh lawan komunikasi Anda. Lalu yang ketiga, tidak dapat diulang. Alasan sifat komunikasi interpersonal tidak dapat diulang adalah semuanya terus berubah. Akibatnya Anda tidak akan pernah bisa mengulang kembali komunikasi yang sudah dilewati.